Kenapa? Dajjal. Kalau melihat bala bencana yang sudah terjadi di alam semesta, saya pun yakin Imam Mahdi itu sudah ada. Cuma di mana dia? Rahasia yang punyanya. Allah yang punya dia, maka Allah merahasiakan dia. Tapi kita harus tahu ilmunya, karena Al-Mahdi itu pemimpinnya wali, supaya kenal la ya'riful wali illal wali. Tidaklah kenal wali kecuali wali. Antum harus jadi wali dulu baru kenal dia. Harus mengerti ilmu kewalian, gak mesti jadi ustad, harus jadi wali. Wali itu kenal Allah, tasdik kepada ajaran Rasulullah, percaya pada sir kewalian. Zaman ini ada Rasul nggak? Kan nggak ada, adanya wali. Percaya nggak ada waliullah di tengah-tengah kita? Nggak dikenal orang, dia makan kayak kita, dia nyamar pak. Jika wali-wali biasa bisa nyamar, apalagi wali luar biasa, paling bisa nyamar. Dan itu samarannya berlapis-lapis. Sampai kemudian orang-orang yang tadi mengira dia wali pun mundur. Kayaknya bukan wali deh, mundur, cari yang lain. Ganti lagi muridnya. Begitulah terus proses. Nanti bersama beliau ada 313 ini penciriannya. Ada 313 wali-wali kutub. Wali kutub ini kenal Allah. Karena dia kenal Allah, Allah kasih tahu Al-Mahdi begini cirinya bro. Karena wali kenal. Kalau walinya baru wali umum gak bisa tahu. Maka kita sekarang sedang meningkatkan spiritualitas kita supaya kenal tentang bab kewalian, supaya suatu saat Allah angkat kita jadi wali Allah. Pas beliau muncul kita tahu ini wali Allah atau bukan wali Allah, ya. Jadi beliau sudah ada. Bagaimana dengan anak kecil yang ada itu di Al-Quds? Anak itu sudah ada. Jadi yang antum dapatkan cerita di luar itu datanya sahih, cuma gorengannya tidak sahih. Tahu gorengannya. Jadi data ini digoreng oleh ustadz-ustadz yang berbicara akhir zaman. Gorengannya macam-macam, analisanya nggak sesuai dengan qalbiyah, ruhiyah. Tapi pakai ini dia. Sudah ada anak itu sekarang yang nanti akan disembelih, dibelah badannya oleh Dajjal. Apa kata Dajjal? Kalau aku sanggup menghidupkanmu setelah mati, kamu percaya nggak kepada aku? Siap. Dibelah pak, digergaji, zet, belah dua, mati nggak? Ditiupkan lagi, hidup. Mirip-mirip sama Nabi Isa nggak? Ya. Ketika menyatu kembali, itu anak nanti umurnya sudah lumayan dewasa. Apa kata dia? Aku percaya bahwa engkaulah Dajjal yang diceritakan Nabi. Kaget itu Dajjal, kabur Dajjalnya pak. Jadi Dajjal mulai ketakutan di situ. Berarti Dajjal sudah mencium. Jadi Dajjal itu yang dia takuti cuma banget. Naomi, pernah dengar cerita tentang bagaimana perang akhir zaman? Munculnya Dajjal, ada datangnya Imam Mahdi. Pertanyaan aku, Imam Mahdi udah lahir belum? Udah. Aku sempet jujur ya, ini aku sempet baca banyak hal gitu. Aku tuh orang yang suka mengulik banyak hal. Karena aku kalau udah punya firasat sesuatu tuh pasti aku langsung mau mencari tahu gitu. Dan itu salah satu yang lagi aku kayak gimana nih kayak gitu-gitu. Oke. Lahirnya baru atau sudah lama? Kita nggak usah bicara umur. Oke, tapi sudah. Oke. Kalau dari riwayat berarti Dajjal pun akan muncul tidak lama lagi. Itu yang aku takutin. Maksudnya? Gini, ada gini loh, ada beberapa hal tuh yang aku takutin gitu. Maksudnya karena aku cari tahu dan aku berusaha buat tahu gitu ya. Semakin aku mau tahu itu semakin takut. Karena apa? Akhir zaman itu gak enak. Segitu menakutkannya gitu Kak Gilang. Gitu. Makanya aku mau ngingetin sih sebenarnya. Ya kita sekarang itu lebih banyak baik-baik lah. Iya. Oke. Banyak baik-baik. Lebih banyak baik-baik. Jadi orang lebih baik lah, memperbaiki diri lah. Oke. Itu pesan Naomi untuk semua orang ya. Iya. Karena
betul-betul nggak enak banget ya Naomi ya. Benar-benar Lihat zaman enak itu. banget. Sudah dekat kah? Itu hanya Tuhan yang tahu. Oke. Naomi? Tapi yang jelas semakin mendekat, nggak mungkin semakin. Iya kalau itu ya logis lah kalau itu. Oke. Naomi ada mungkin ada beberapa nasihat yang mau lu kasih ke gua. Feel free to share anything. Ya intinya sebetulnya Kak Gilang itu sudah berusaha untuk memperbaiki diri. Dan lalu saya meyakini ya sebab Perang Dunia Ketiga nanti, setelah Perang Dunia Ketiga nanti Indonesia bisa mewujudkan Mapilindo itu, ya saya meyakini yang bahwasanya sekarang mohon maaf kan tidak ada dalam tanda kutip dongane poro pandito poro winasis kang ampuh, ya. Karena potensi penyakit itu banyak, potensi wabah itu banyak. Saya pernah mengatakan pula bahwasanya dampak daripada Perang Dunia Ketiga nanti adalah sampai weteng secimplukan gulune menungso mung podo sedami aking. Ini sangat berpotensi. Bagaimana nanti bila sudah kemarau panjang, gempa bumi, angin ribut dan sebagainya, lalu wabah bermacam-macam, kira-kira manusia sempat berpikir, mohon maaf, teritorial apa enggak kalau sudah begitu. Lah, kemungkinan saya meyakini pada saatnya orang anak donga sing ampuh. Tidaklah itu mohon maaf bikunya, tidaklah itu ulamanya atau kiainya, tidaklah itu pendetanya, dukunnya, ya. Ini saya adil aja lah taruhlah. Tidaklah itu yang di Vatikan, ya, romo-romo itu taruhlah. Ini dimungkinkan dongane nanti sudah tidak ampuh. Tidak ada donga yang berdaya guna lah taruhlah kalau boleh saya ngomong. Mengapa demikian? Rata-rata manusia belum tahu sejatinya doa. Belum tahu sejatinya doa yang saya maksud. Kalau memang ini nilai spiritual Nusantara itu tergali, jadi donga itu tidak untuk meminta, tapi untuk minta kejelasan gitu loh. Untuk mohon kejelasan atas arah hidup manusia, mencari penerangan hidup, artinya hidup yang berguna, hidup yang berhikmah, yang bisa ngerti asal-usul urip sampai dengan sempurna neng urip, sempurna neng pati. Lah ini nih saya ya mengenai sempurna neng urip, sempurna neng pati, seluruh pendeta, seluruh mohon maaf yang lainnya ya, nanti saya takut ada ketersinggungan, baik itu yang dari A, kelompok B, kelompok C, niscaya doanya itu sekarang kalau menurut pakem spiritual Jawa adalah sangat keliru, karena tidak mohon kejelasan atas keterangan yang nyata tugas hidup di muka bumi ini, namun doanya itu rata-rata meminta kaya, meminta derajat pangkat. Lah ini adalah doa yang keliru. Lah nanti satu saat menurut saya, namun menurut yang lain monggo saja, saya bercerita adalah spiritual asli Nusantara loh ya. Jadi menurut yang lain monggo saja, pada saatnya nanti setelah banyaknya wabah, perang dunia dan sebagainya, ada satu sosok saya berkeyakinan, ya saya berkeyakinan boleh dong ya, ada satu sosok dan saya yakin itu adalah putra atau putri Nusantara yang betul-betul bisa meredam suasana yang mohon maaf yang sudah carut marut, dan nanti dengan sendirinya kemungkinan besar Malaysia, Filipina, dan Indonesia itu akan menyatu menjadi satu negara, begitulah. Ya taruhlah kalau boleh saya ngomong kan ada negara kecil ya, mungkin Singapura gitu ya, akan ikut kepada wilayah Indonesia. Saya bercerita nggak usah dipercaya sekali lagi, namun potensi Perang Dunia Ketiga betul-betul membawa nestapa, dan nantinya setelah Perang Dunia Ketiga dimungkinkan Indonesia ya, seperti sabda yang dikeluarkan oleh Bung Karno ketika ganyang Malaysia, Filipina menjadi satu negara dengan Indonesia. Atau habaib paling banyak sekarang di mana? Ya, di mana? Di Yaman. Yaman negaranya kecil. Cuma di daerah Tarim itu memang banyak ya, Hadramaut, tempat Al-Habib Umar bin Hafiz. Mekah enggak ya. Kalau kita lihat Bapak sudah makan Allah mulai dari ujung Aceh, Medan ya, kemudian pesisir Riau, Jambi, kepulauan di Riau, di Malaysia, di Singapura, Palembang, sampai ke Betawi, sampai ke ujung Banyuwangi, ya, itu semua pesisir pantai, sampai ke Lombok sana, sampai ke Ambon, Pak. Itu bertebaran keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Dan jumlahnya itu mengejutkan sekali, lebih banyak dari jumlah yang ada di tanah Arab. Bahkan teman saya yang sibuk ngurusin itu mengatakan apa? Beberapa klan, jadi suku, kabilah lah kira-kira begitu ya. Misalnya As-Saggaf, Al-Idrus, itu namanya suku-sukunya, Pak. Ya, famnya, mereka nyebutnya family-nya. Itu ada di Indonesia yang masih bertahan, sedangkan di Yaman sudah nggak ada. Nah, ini indikator besar ini, Pak. Indikator besar ini. Bahwa besar kemungkinan Al-Mahdi muncul di negeri kita, di Nusantara. Ini bukan kabar gembira, tapi hitungan kita secara kalkulasi ilmiahnya sangat besar kemungkinan di negeri kita. Tapi kapan? Nah, itu bukan urusan kita, Pak. Nah, jangan coba menakar-nakar tahun sekian, kecuali itu datang dari dia, gitu. Datang dari Imam Mahdinya. Karena hadis berikutnya mengatakan apa? Si Al-Mahdi yang namanya, isimnya, tanda-tanda dan ketinggian derajatnya mewarisi dari ketinggian derajat dan tanda-tandaku. Sama denganku, sama dengan ayahandaku. Jadi ini bukan nama KTP, bukan nama paspor. Ya. Jadi jangan terjebak pada pencirian nama yang zahir, ciri fisik yang zahir. Fisik yang zahir, nama yang zahir itu setelah islah. Apa arti islah? Allah benerin itu. Jadi Al-Mahdi itu sekarang belum diislah, Pak. Belum diislah. Belum dibenerin fisiknya. Jadi enggak, kalau antum jidatnya lumayan ya. Coba buka jidatnya dikit. Wah, dia bisa jadi calon nih. Calon Mahdi, Pak. Tor beneran lagi. Jangan halu ya. Pak Ustadz, saya jidatnya lebar, hidung saya mancung. Ini kan cincin Mahdi. Kalau begitu berapa banyak habaib, profesor dari dulu jidatnya lebar, hidungnya mancung. Irung mancung, kata orang Sunda ya. Gimana? Enggak, itu pencirian zahir. Di sini ada, nanti di belakang setelah diislah. Kekeliruan orang-orang hari ini mencari Al-Mahdi pencirian yang zahir. Kalau begitu, Muhammad bin Abdullah berapa orang punya nama begitu? Nama Nabi ada 313 yang kita bisa akses. 313 loh, Pak. Bukan hanya Ahmad, Muhammad, Mahmud. Ada Aqib, ada Mahi, ada Khatim, ada Fatih. Tadi dikira Khalifah Sultan Muhammad Khan alias Muhammad Al-Fatih. Enggak, bukan beliau, kan bukan zuriat Nabi beliau. Apa penciriannya tadi? Bukan nama KTP, bukan nama paspor, bukan nama pemberian ayah, bukan. Itu sumu wal alam al-wasam, ketinggian derajat dan tanda-tanda yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Oh Ustadz, saya mimpi. Lah kalau antum mimpi, aneh mimpi juga. Apakah Anda Al-Mahdi? Enggak, bukan mimpi penandanya. Betul, mimpi pertama Nabi itulah wahyu pertama. Tapi kapan mimpi pertama Nabi? Dalam hadis Bukhari dikatakan, awal wahyu itu ar-ru'ya as-salihah, yara misla falaqis subh. Mimpi pertama Nabi itulah wahyu pertama Nabi. Loh, kapan Nabi mimpi pertama? Umur 25? No, sebelum itu. 40 sebelum itu. Jadi Nabi itu suka menyendiri sejak kapan, Pak? Sejak menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah udah suka menyendiri. Tapi ru'ya itu bukan hanya mimpi, tapi bisa visualisasi. Beliau melihat di alam sadar dan bawah sadarnya. Ini yang bisa menjelaskan orang-orang psikolog dan ahli neurologi, bahwa ada sadar, alam bawah sadar, ada supranatural, ada supernatural. Supernatural inilah alam hakiki di dalam diri kita, yang dulu disebutkan oleh Nabi, ar-ru'ya juz'un minan nubuwah, mimpi yang begitu yang
dari Nabi, warisan kenabian. Jadi nggak semua mimpi. Coba bayangkan. Teka-teki Ustadz Auni, arah manakah rukun Hajar Aswad yang jadi sasaran tentara Dajjal sekarang nih? Sedangkan dalam dunia ni luas dan banyak tempat. Ya. Baik. Sekarang ni agak-agak tentera-tentera hak nak jadi penolong kepada Imam Mahdi tu dari mana? Hak banyak dia. Kan memang dia bercampur. Ya, ya. Dari mana ya? Agak-agak mari daripada mana? Afghanistan ke, Pakistan ke, ISIS ke, Iran ke, Iraq ke, daripada mana? Iya. Dari mana ya? Dan sekarang ni orang duk tengah tiun dia. Tempat ni orang duk tengah ceroboh. Tempat ni orang duk tengah intai-intai. Diintai, Tempat ya, ni orang duk diincar. tengah usah-usah. Agak-agak mana? Negara mana ya? Syria. Syria. Ada pendapat lain? Syria. Turki. Turki. Lagi? Turki tu dekat dah dengan Syria tu. Iya. Arah Turki sama dekat tu. ya dengan Syria, betul-betul. Okey. Clue dia. Penasaran ya? Tengok pada rukun setiap Kaabah kita. Oh, Semua akan jadi tempat sasaran dan tempat fitnah paling besar. 4 sisi Ka'bah ya. Kita ada rukun Iraqi, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Hajar Aswad. Hajar Aswad. Rukun Iraqi mengarah ke Iraq, kita dah tahu apa jadi pada Iraq. Oh iya, fitnah. Kita dah ya, tahu betul, apa jadi pada hancur. Iraq. Dia jadi fitnah, hancur lebur. Betul, betul, betul. Rukun Syami, Syam sekarang, Syria, bergolak, tak berhenti, perang, timbul ISIS macam-macam. Betul, Suriah. Rukun Yamani, Syiah Houthi, orang duk serang macam-macam. Cuba cari tiun mana arah Hajar Aswad. Saya tak mau jawab di sini malam ni, anda cari. Agak-agak arah tu duk kat mana? Arah mana ya? Jadi penasaran saya. Ha? Hajar Aswad. Rukun Hajar Saya Aswad malah ya, nak jawab. urusan. Anda carilah. Lah ni orang duk usah, orang duk terai, orang duk apa, insya-Allah masih boleh bertahan. Ustaz suruh kita cari ini. Ya, penasaran ingin tahu. Carilah dalam Google ke dalam apa nak guna trajektor ke apa. Duk mana ustaz nak cakap ni? Rukun Hajar Sudutnya Aswad. itu ya, sudut Hajar Aswad ya. Lepas tu jangan pula nanti jawapan dia, ustaz saya dah jumpa dah. Betul-betul depan tangga rumah saya ustaz. Itu mengarutlah. Last sekali betul-betul depan tangga rumah saya. Itu tak boleh nak pakai lah. Okay. Negara mana baik. ya? Tengok Lulusan situ Hajar cari. Aswad. Klip kedua hari ini Dajjal datang bukan untuk ubah isi Quran, tapi untuk ubah kefahaman kita tentang Al-Quran. Iya betul. Tengok. Sikit saja sasaran tak kena. Dan hari ini Dajjal datang bukan untuk ubah isi Quran, tidak. Oh, bukan untuk ubah isi Quran. Bukan Dajjal nak ubah isi Quran. Ya, ya. Yang Dajjal nak ubah kefahaman tentang Quran. Kefahaman. Ayat biar macam ni, juzuk biar macam ni, jumlah muka surat biar macam ni, jumlah ayat biar macam ni, faham tu biar lagu lain. Tu je dia nak. Iya. Dia ingin ubah cara paham kita terhadap Dan Quran, tak ya. jadi lagu lain kan? Kalau orang tanya satu hukum, satu meja minum tadi sampai aku agak makruh, aku agak haram. Iya, iya, betul juga ya Ustaz ini. Ya, Ustaz Aun ini betul. Quran tetap ada lagu ni. Dajjal datang bukan untuk tukar agama kita, tapi untuk kikis intipati agama. Masya Allah, astagfirullah. Nak kikis intipati agama. Ya Allah. Biar kita ni tekan nama orang Islam, tapi roh Islam, pengamalan Islam ada. Hang orang Islam ke ada? Semayang ke tak? Tak. Masya Allah. Hang orang Islam, Islam. Puasa ke tak? Tak. Tu ya. Okey, Ini ada selepas saya betul-betul dicarinya ya dengar arahnya. ceramah daripada Ustaz Auni berkenaan dengan rukun Hajar Aswad, okey, saya cuba untuk Wah, ini menarik. melihat kedudukan Hajar Aswad dan Di di mana? negara manakah yang menghala ke arah Lalu apa ya? Hajar Aswad. Okey, untuk kita melihat negara mana yang berada betul-betul pada kedudukan rukun Hajar Aswad, kita boleh sukat melalui Pakai Google Maps. Google Map ini ya. Iya, betul, Google Map ini. Okey, Ka'bah ini kayaknya. kita lihat zoom, ini adalah coba. Kaabah. Okey, kedudukan Hajar Aswad adalah berada di sini. Oh, di situ dia. Okey, betul di sini. Sebelumnya ya, rukun Hajar Di Aswad. hujung, di bucu Kaabah di sini. Okey. Coba di zoom kah? Sekarang kita cuba buat ukuran.
social distance. Okay, saya menghala ke arah sini. Okay, kenapa saya ambil daripada point sini? Okay, sebab saya nak dia ada satu garis lurus dari sini ke sini dan terus menuju ke negara yang betul-betul berada di kedudukan Hajar Aswad. Okay. Insya Allah. Saya jadi penasaran nih, di mana rukun Hajar Aswad apa lurusnya ya, sudut lurusnya. Negara mana yang lurus dengan Hajar Aswad? Ini menarik ini, Bang. Diputar. Diputar. Oh, Singapura kah? Malaysia kah? Okay, tadi saya dah cuba Indonesia? Buat saya letakkan di Malaysia, tetapi kita boleh lihat sini bila saya letakkan di Malaysia, Dia tes ya, ini Malaysia mungkin ya. kita semak balik. Kita lihat ya. Zoom lagi. Oh, Okay, bukan friend. kedudukannya tidak begitu tepat. Iya, bukan Malaysia. Tidak betul-betul berada di Tidak tepat dia. Dia punya garis tidak pas. bagian rukun Hajar Aswad. Iya, lihat. Tapi dia telah Betul. menghala ke arah Malaysia. Tapi kedudukan yang paling tepat adalah Di mana ya? Di mana, friend? Dia geser lagi nih sepertinya. Di Singapura kan? Di Indonesia kan? saya cuba letakkan Di di Jakarta sepertinya. Indonesia. Okay. Indonesia. Jakarta. Di Jakarta dan kita lihat Ya Yes. Allah. kedudukan Pas. rukun Hajar Aswad adalah betul-betul Pas ke Jakarta, friend. arah Indonesia. Okay. Indonesia, friend. Itu di Jakarta. Ya Allah. Okay, ini Allah. betul-betul membuktikan bahawa rukun Hajar Aswad adalah berada di antara Malaysia dan Malaysia dan Indonesia. Okey. Okay, itu saja yang saya nak tunjuk kepada anda. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Masya Allah. Indonesia, friend. Jadi kita tahu bahwa Ka'bah terdiri dari 4 sudut, ya kan? Ada dinamakan dengan rukun Iraqi, ya kan? Lurus dengan Irak, lurus dengan Irak, ya. Kemudian rukun Yamani, nah, dengan Yaman. Kemudian rukun Syamsi, rukun Syamsi ya, lurus dengan Syam atau Syria. Dan ternyata rukun Hajar Aswad, jika ditarik garis lurus, adalah terletak di Indonesia, negara Indonesia. And Allah subhanahu wa ta'ala responds to it in the Quran, and He declares 3 times in the Quran. Listen to the words. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. Do not do this. My 1 month is now reduced to 2 weeks. Do not diminish and make less the value of people's property, people's labor, etc. That is haram. And so this money, which is losing value, is by the definition of the Quran haram. But we were asleep. Let me include myself in it so nobody will be angry with me. We were all asleep. And we didn't recognize that we were being taken for a ride.
But had it been an African American, you must have heard his name, a man named Malcolm X. Oh, he used to see with two eyes. Oh, yes. Had it been Malcolm, Malcolm would have asked, who took my money? And how did they take it? And then it would have become clear that my loss was somebody else's gain. Let me repeat that. When my money could no longer buy a camel, it could only buy a donkey. The value of my labor has been diminished by half. My loss was somebody else's gain. 5 years later, when I take it out, can't buy a donkey anymore. Can only buy a goat now. And so my 1 month has now been diminished to 1 week. If this keeps on going on, I'm going to be enslaved. A new slavery will come upon the world if this keeps on going on like this. Surely it was time for the Ummah of Muhammad alayhi salatu wasalam to stop fighting amongst themselves over popcorn. Because that's what they're doing. Fighting over popcorn. While this massive betrayal of Islam is taking place, and we are blissfully ignorant of it. That's the price we pay when we only have scholarship but no nur. 5 years later, when you take out that money, can't buy a goat anymore. You only buy chicken and chips. That's where Indonesia is now. That is where Indonesia is now, chicken and chips. That's where Turkey is now, chicken and chips. Yes. And still we're fighting over popcorn. If you're 17 years of age tonight, son and daughter, this lecture is for you. They've been fighting over popcorn while the slavery has come upon us. The Indonesian rupiah is now trading at about 10 to 11,000 rupiah to $1 US. And you'd want to know, well, why is the relationship, the value of the money always linked to the US dollar? We'll explain to you that tonight. When the Indonesian rupiah collapsed 3 years ago, dramatically, there was nothing wrong with the Indonesian economy. The International Monetary Fund of the World Bank just 2 or 3 months earlier had given a clean bill of health to the Indonesian economy. Nothing significant had changed in that economy when George Soros and company attacked. And the banking centers around Indonesia attacked. Singapore, let's put it into the record tonight, is one of them. The Indonesian rupiah collapsed overnight. It was trading, I think, about 8,000 and it fell to 20,000 within a matter of 1 week. And more than a half of the population of Indonesia were instantaneously reduced to poverty. There is such massive poverty in Indonesia today that the country is riddled with violence. And our sisters, let's put it, my sister and my daughter and my mother must now sell her body for $1. It's very cheap now, $1. Yeah, it's happening while those fellas are fighting over popcorn. What about Turkey? It's not by accident that Indonesia was attacked. It's not by accident that Turkey was attacked like this. Because the Indonesian is different. He's a warrior, he's a fighter. He'll give his life for Islam, the Indonesian.
dari Ethiopia, dari Habasyah ke arah negeri Cina. Ikutlah sebagian dari rombongan sahabat pada ekspedisi itu, singgahlah kemudian di kota Baros tadi, dan menyebarkanlah risalah Islam di daerah Baros sampai menyebar ke wilayah Nusantara. Jadi kalau kita bicara hubungan antara Haramain dengan Nusantara, sebelum jadi Indonesia, itu bukan hubungan yang singkat saat ini. Tapi ada masa sejarah yang panjang, dari sejak masa jahiliyah, masa kenabian, sampai dengan masa risalah keislaman. Saya agak cepat. Singkatnya, Islam mulai disampaikan, risalah mulai turun, ayat-ayat mulai disampaikan. Tapi yang paling menarik, setelah 5 tahun dalam proses dakwah, dimulai teman-teman sekalian, 610 Masehi, Nabi menerima wahyu, usia 40 tahun. Mempersiapkan diri, dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian diberikan bimbingan oleh Allah selama 5 tahun, 615 Masehi. Di sini kita mulai materinya. Tahun 615 Masehi, kemudian diperintahkanlah oleh Allah dengan turunnya Quran, surah Al-Mudaththir, surah ke-74, dengan asbabun nuzulnya Anda temukan nanti di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat sampai yang kelima, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Secara singkat, Nabi kemudian menyampaikan dakwah secara terang-terangan, mendapatkan respon yang tidak dibayangkan sebelumnya. Ada yang kemudian mencela, tidak sedikit yang meragukan, bahkan ada yang sampai menyakiti secara fisik. Singkatnya, Nabi meminta di antara para sahabat untuk sebagian berhijrah, mendapatkan tempat yang baik untuk menyelaraskan dan melanjutkan ajaran nilai keislaman. Maka 615 Hijriah ditandai dengan gelombang pertama hijrah, sahabat Nabi dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu ke satu negeri disebut dengan Habasyah. Sekarang dikenal dengan Ethiopia. Fokus. Ini jarang disebutkan dalam sejarah. Dan ada beberapa bagian yang harus kita perdalam kembali. Hijrah sebagian ke Habasyah. Tapi ada yang tidak tercatat dalam sejarah. Dalam ekspedisi hijrah itu, tiba-tiba setelah sampai di sana, diterima oleh Raja Najasyi, dan kemudian di akhir fatrah masuk Islam, yang paling menarik adalah ekspedisi diadakan pada saat itu, dari Ethiopia, dari Habasyah ke arah negeri Cina. Ikutlah sebagian dari rombongan sahabat pada ekspedisi itu, singgahlah kemudian di kota Baros tadi, dan menyebarkanlah risalah Islam di daerah Baros sampai menyebar ke wilayah Nusantara. Dari situlah kemudian dimulai penyebaran agama Islam sampai ke wilayah dari mulai Sumateranya sampai dengan ke ujung Papuanya. Sampai menyebar ada Malaysianya, Filipina bagian selatannya, Thailand bagian selatannya, ada Brunei Darussalamnya, ada Rakhine dengan suku Rohingya-nya. Jadi kalau kita berbicara tentang fase penyebaran awal keislaman, ternyata teman-teman sudah dimulai pada awal abad ke-7 Masehi. Awas, karena nanti ada seorang orientalis yang membuat rekayasa sejarah yang seakan-akan mengembangkan proses masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara, dimajukan, diakhirkan masanya sampai bahkan 5 abad setelahnya. Awas, hati-hati ya. Sebelum saya teruskan, saya ingin sampaikan pesan penting dulu. Teman-teman sekalian, tanpa disadari, setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1492, ada pekerjaan orientalis yang paling besar yang mereka kerjakan untuk menghambat kemajuan umat Islam kembali. Di antaranya mereka menanamkan racun-racun bahkan pada informasi supaya tidak diketahui dengan benar oleh umat Islam di muka bumi ini. Saya beri contoh sederhana. Fokus ini. Tahu uang 1000? Tahu. Gambarnya apa di situ? Kapiten Patimura. Saya cek lagi. Tahu uang 500? Dulu? Yang selembaran? Gambarnya apa di situ? Jangan lihat ke sini. Lihat ke atas. Baik, dalam uang 1000 ada tulisan, ada gambar Kapten Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matelusi. Pertanyaan saya, kalau yang jawab bukan mahasiswa UPI, saya maklumi. Tapi kalau yang jawab mahasiswa UPI Thomas Matelusi, saya pulang. Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada Anda kalau Kapten Patimura itu nama aslinya Thomas Matelusi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Ahmad Lusi. Seorang kiai, punya pesantren. Seorang yang terdepan membela negara. Sampai dikatakan sebagai pejuang dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Coba, saya ingin tanyakan pada Anda, dari mana bisa berubah dari Thomas jadi Ahmad? Anda bayangkan. Kalau saya katakan Thomas, sekarang apa yang terbayang di benak kita? Oh, jangan jauh-jauh dulu. Banyak ya, Thomas itu ada kereta-keretaan,
ada mobil-mobilan, kan? Ada piala badminton, Thomas dan sebagainya. Tapi kalau kita sebutkan Ahmad, itu gak ada yang lain. Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad, sekali disebutkan di Quran. Dzikra marra fil Quran, fi surat As-Saff, ayat as-sadisah. Surah As-Saff pada ayat yang ke-6. Ahmad, gak ada yang lain, pasti Muslim. Pertanyaan saya, dari yang sederhana saja, kok bisa berubah? Dalam nilai-nilai keislaman kita, dalam sejarah kebangsaan kita, kok bisa berubah? Dari Ahmad jadi Thomas, pekerjaan siapa itu? Dan sekarang banyak nanti, sebagiannya akan ada dengan keterkaitan pembahasan kita. Oh, saya datang untuk menyampaikan informasi yang sangat penting, dan kita berbagi. Ya, saya bukan datang pakai sepatu biru yang gak bisa apa-apa. Ya. Blue, suka. Mohon maaf Pak Rektor. Baju biru, ya, sepatu hitam. Fokus sini, fokus ya. Kadang-kadang kamera yang tidak fokus sehingga tidak bisa mengambil sudut pandang yang sempurna sehingga terjadilah apa yang tidak diharapkan. Ayo lihat sini. Fokus lagi. Sebagian kemudian ikut hijrah. Dan yang hijrah itu mampir di Baras. Disebarkan keislaman di sana. Menyebar Islam. Tiba-tiba datanglah Stockholm di kemudian hari mengatakan Islam baru muncul di Nusantara itu pada akhir abad ke-12. Datang di abad ke-7 disebutkan di abad ke-12. Buktinya apa? Buktinya muncul kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Teman-teman coba pikir dengan logika sederhana. Jangan ditelan mentah-mentah. Bisa tiba-tiba Islam datang langsung bikin kerajaan luar biasa. Di mana masyarakat pada saat itu? Ada nggak mungkin orang datang ke sini saya bikin kerajaan langsung? Masya Allah. Mana kerajaan yang lainnya? Ada kerajaan Sriwijaya sebelumnya, ada kerajaan Majapahit setelahnya dan seterusnya. Jadi mustahil seseorang datang bisa langsung bikin kerajaan. Ini menunjukkan bahwa ada fase awal sebelumnya yang telah menghadirkan nilai keislaman sampai dengan ke Nusantara. Hubungan keislaman dari Haramain sampai ke Nusantara di awal abad kerasulan fase 7 Masehi. Paham sampai sini? Lihat baik-baik, saya teruskan. Berlanjut kemudian, disampaikan risalah, Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat beliau, ajaran Islam disebarkan oleh para sahabat, menyebar kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menetap di Mekah, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau mengajar di Madinah, Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau kemudian mengajar di Yaman, sebagian sahabat menyebar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengajar di Kufah dan seterusnya. Singkatnya, mulai berkembang, fatrah mulai berkembang, masa mulai berganti. Secara singkat, datanglah kemudian masa keemasan menghadirkan ulama-ulama Nusantara bisa belajar sampai dengan ke Timur Tengah, khususnya di Haramain.